anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Anak-anak dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita akan kembali memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Selamat beribadah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap duduk baik untuk dengar-dengaran akan firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami melalui ibadah online kami, Tuhan. Tuhan, berkati seluruh ibadah kami, agar ibadah ini sungguh-sungguh kami lakukan untuk Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam ibadah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Paulus dan kepala penjara di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang, dan sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya untuk menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah pembesar-pembesar kota itu kepada mereka, "Orang-orang ini mengacaukan kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau tidak boleh menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu,
sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota telah menyuruh mereka melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang, dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata pada orang-orang itu tanpa diadili, "Mereka telah mendera kamu, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Mereka datang meminta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudaranya di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Paulus dan kepala penjara Filipi ini, kita belajar bahwa ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara, Injil tidak terpenjara. Injil tetap diberitakan kepada kepala penjara, dan kepala penjara itu menjadi bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma kepala penjara, tetapi seisi rumahnya. Dan hal yang luar biasa yang boleh dicontoh oleh kita, Paulus dan Silas ketika di penjara, mereka tetap berdoa, memuji Tuhan, sekalipun mereka berada di dalam penderitaan. Mereka mengalami kesakitan, bahkan mereka terpasung. Tetapi mereka tetap bersuka cita. Dan kuasa Allah dinyatakan, maka mereka bebas dari penjara. Nah, anak-anak, sekalipun banyak masalah, banyak tantangan, kita harus tetap bersuka cita. Seperti Paulus dan Silas, dia tetap melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Walaupun di dalam penjara, dia tetap memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dan kita tetap berdoa di saat-saat kita ada dalam kesulitan? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Ketika Paulus dan Silas boleh keluar dari penjara, demikian juga kita boleh keluar dari semua masalah kita. Ketika kita datang berdoa dan berseru kepada Tuhan, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan kesusahan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita persiapkan diri kita agar kita bertambah semangat dalam ibadah online kita ini dengan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya semua lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam kebaktian kami di minggu hari ini. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu terus menyertai kehidupan kami. Berkati juga kedua orang tua kami, kakak adik kami, dan semua orang yang kami kasihi. Berkati juga dalam belajar kami, studi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati pergaulan kami, berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak